Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Madrasah 1 yang kami hormati, kepada Ibu Sri Suci Mardiana SPD selaku calon guru penggerak yang kami hormati. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan sosialisasi calon guru penggerak. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi calon guru penggerak ini adalah yang utama adanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang di dunia pendidikan yang merupakan pedoman kita dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang terkenal dengan filosofi ingakso sungkulodo ing maju mangun karso tukuri handayani. Ketika kita berada di depan, kita memberi contoh. Ketika kita berada di tengah, kita memberi motivasi. Ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan kepada teman yang lain untuk memotivasi. Jadi adanya calon guru penggerak ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk jauh lebih baik dalam bekerja, terutama dalam pembelajaran. Kami berharap kepada Ibu Sri Suci Mardiana untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Ilmu yang panjenengan sudah dapatkan di calon guru penggerak untuk ditularkan kepada guru yang lain. Apalah gunanya ilmu itu untuk diri sendiri tidak ditularkan kepada guru yang lain. Dan kami juga mohon dukungan panjenengan semuanya agar apa yang sudah dilakukan dari calon guru penggerak ini bisa berhasil dengan baik. Mudah-mudahan nanti lulus. Kami juga motivasi panjenengan yang belum masuk dalam guru penggerak untuk nanti ketika ada pembukaan calon guru penggerak untuk daftar, untuk daftar. Jangan, ilmu itu adalah harus kita cari, sehingga nanti saya berharap SD Margasari 01 merupakan SD yang menjadi SD yang dibanggakan di KWK Kecamatan Margasari. Karena apa? Karena gurunya sudah melakukan inovasi pembelajaran, sudah melakukan berbagai perubahan yang SD lain belum. Ini jadi ikon di KWK Kecamatan Margasari. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak, kami berharap SD kita tambah maju, prestasi guru, prestasi siswa-siswi SD Margasari 1 akan jauh lebih baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada selanjutnya penyampaian sosialisasi oleh peserta tingkat calon guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Sri Suci Mardiana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan modul 1.1 dan modul 1.4. Pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro menyampaikan tentang pengajaran dan pendidikan itu sesungguhnya berbeda. Arti dan tujuannya itu tidak sama. Yang pertama adalah pengajaran. Menurut beliau, pengajaran adalah proses pendidikan dalam mencari ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak atau siswa secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu suatu tuntunan, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa, yang dimiliki oleh anak, agar siswa mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Menurut beliau, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau juga menyampaikan tujuan pendidikan yang bunyinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun siswa, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak tersebut dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak secara alami. Seorang pendidik harus mampu menuntun potensi siswa agar sesuai kodratnya, yaitu pendidik harus berpihak pada murid, memahami nilai dan peran pendidik, serta guru juga harus mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, menerapkan pembelajaran berdiferensi, serta pengelolaan sosial emosional yang efektif. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan guru itu ibaratnya adalah seorang petani atau tukang kebun, yang dimana anak-anak itu diibaratkan sebagai biji atau benih yang disemai di ladang. Anak-anak itu akan tumbuh subur, akan menjadi pintar. Diibaratkan itu biji tumbuhan akan tumbuh subur itu apabila mendapatkan perawatan yang optimal oleh petaninya, di mana apabila misalnya benih jagung itu bukan bibit yang unggul, tapi bibit yang biasa saja, tapi dirawat oleh petani atau dirawat dengan usaha yang betul-betul perawatan yang luar biasa, maka bibit itu akan tumbuh atau menghasilkan hasil panen yang maksimal, hasilnya yang luar biasa. Begitu juga dengan seorang pendidik. Apabila ada siswa yang masih mempunyai bakatnya belum terlihat atau kurang baik, berangkat dari rumahnya kurang baik, maka dididik oleh guru yang benar-benar dengan usaha yang sangat maksimal, maka akan menghasilkan peserta didik yang menjadi hebat. Itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan di sini juga kita sebagai pendidik tidak bisa merubah tanaman jagung menjadi
tanaman padi. Maksudnya begini, petani menanam jagung jangan mengharapkan tumbuh menjadi hasilnya adalah tumbuhan petani. Guru juga seperti itu. Kita mendidik siswa kita, anaknya punya bakat apa, dia punya keahlian apa. Misalnya anak mempunyai keahlian di bidang seni, maka kita jangan mengharapkan anak bisa ahli di bidang matematika, karena anak itu sudah punya bakatnya sendiri. Maka kita tugas guru adalah menggali bakat siswa, kemudian kita deger, kita rawat, kita pupuk sampai anak itu bisa menjadi ahli dalam bidangnya. Itu yang dimaksud. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah menginternalisasikan semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu kita sebagai guru harus bisa menerapkan konsep ing ngarso sumutulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, yaitu kita harus bisa menjadi teladan bagi siswa kita. Kita juga harus bisa menjadi penyemangat atau memberi motivasi pada siswa kita, dan kita juga harus bisa mendorong apa yang sudah anak lakukan, maka kita harus mendorongnya supaya agar lebih menjadi hebat. Itu yang dimaksud. Kita harus bisa menjadi teladan bagi siswa kita, yaitu baik di kedisiplinannya maupun kebiasaan baik yang kita lakukan, karena kita itu ibaratnya model ya, kita guru itu sebagai model bagi anak didik kita. Apa yang dilakukan oleh kita itu diperhatikan oleh siswa kita. Kemudian kita harus selalu memotivasi siswa kita dalam kegiatan pembelajaran, baik di saat mengikuti pelajaran kita harus selalu memberi motivasi. Seperti tadi, anak yang punya bakat menyanyi, punya bakat seni melukis, maka tugas kita adalah memberi motivasi dengan cara ayo kamu latihan terus itu, sehingga dia akan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian di sini kita juga harus mendukung siswa kita dalam mengembangkan kompetensinya, ya, baik yang mendukung semua program yang ada di sekolah. Itu kita harus memberikan dukungan. Sekolah akan maju apabila guru, warga sekolah juga memberi dukungan kepada program yang ada di sekolah. Begitu juga siswa akan maju, kita sebagai guru juga harus memberi dukungan kepada anak didik kita yang ada di kelas. 3 konsep ya, yang sudah saya sampaikan tadi, 3 konsep pendidik Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sumutulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Nah, dalam menerapkan itu di kelas, kita harus membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang maksimal. Kita harus benar-benar mempunyai hati yang tulus dan ikhlas dalam menuntun siswa kita untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi anak yang hebat, yang di sini itu bakat dan karakternya, bakat dan karakternya itu yang dimiliki anak bisa hebat, seperti itu. Pendidik juga harus mampu mendorong siswanya untuk terus maju, kreatif, anaknya kreatif, punya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dia sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid. Tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab berangkat sekolah, tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas. Nah, untuk itu membutuhkan waktu tidak sedikit. Waktu yang dibutuhkan sangat lama prosesnya. Tidak 1 hari 2 hari anak itu bisa berubah, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menuju adanya perubahan, yaitu dengan melakukan pembiasaan positif
dan nantinya dapat melekat sebagai karakter siswa, karakter yang akan menjadi siswa yang merdeka dalam belajar. Budaya positif itu dimulai dari diri sendiri. Kita tanamkan pada siswa kita bahwa budaya positif itu tumbuh dari diri sendiri. Yang tadi saya sampaikan, ibaratnya sekolah itu sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus berusaha menciptakan ladang atau lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga, dan siswa juga merasa aman, terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Demikian juga karakter siswa atau karakter peserta didik kita itu akan tumbuh dengan baik pula. Untuk itu saya berusaha menerapkan atau menciptakan suasana positif di lingkungan kelas saya, yaitu suasana positif yang akan menumbuhkan karakter siswa sehingga bisa berimbas ke warga sekolah lainnya juga ikut merasakan positifnya. Siswa akan merasa nyaman, akan merasa tenang, akan merasa senang, nyaman, tenang, senang, bahkan semangat untuk datang ke sekolah. Menciptakan suasana positif itu sangat berdampak pada proses pembelajaran Bapak Ibu, di mana dengan suasana yang aman, nyaman, tenang di kelasnya, siswa tidak merasa beban tanpa ada tekanan, maka itu akan bermanfaat bagi stimulus siswa untuk menerima atau menyerap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di kelas. Untuk membangun budaya positif di sekolah itu membutuhkan berpikir yang keras, ya, dengan bertindak dan menciptakan siswa itu merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dan motivasi. Disiplin yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang tumbuh dari diri sendiri. Tidak ada merasa dia karena sedang mengikuti aturan, takut dihukum, takut kepada guru, seperti itu. Sehingga disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang termotivasi dari diri anak atau secara internal. Apabila anak itu tidak tumbuh juga rasa disiplinnya, maka membutuhkan pihak lain untuk memberikan motivasi dari luar, supaya anak itu menjadi disiplin. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang kita harus tanamkan pada siswa kita. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif itu bisa diterapkan, maka kita harus menerapkan keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada beberapa rancangan yang saya terapkan di aksi nyata di kelas saya, yaitu saya menerapkan membaca surat-surat pendek, hanya 4 surat, tidak banyak, tapi apabila anak itu bisa menerapkannya setiap hari menjadi kebiasaan, maka anak akan menjadi terbiasa. Kemudian budaya positif yang kedua yang saya terapkan di kelas 1, yaitu dengan melanjutkan membaca Pancasila. Setelah berdoa, anak membaca surat-surat pendek, 4 surat juz nama, kemudian dilanjutkan dengan membaca Pancasila. Kemudian saya juga di sini berusaha untuk siswa lancar membaca dan
karena kelas 1 adalah dasarnya adalah calistung. Kemudian saya juga menerapkan pada siswa, memberi keyakinan pada siswa untuk menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Siswa juga supaya mandiri dan nantinya akan menjadi siswa yang bahagia di kelasnya. Berikut ada beberapa alur kegiatan kesepakatan kelas dan menerapkan budaya positif di kelas. Di sini alurnya saya yang pertama adalah menyampaikan sosialisasi pada siswa di kelas, yaitu membuat perjanjian dengan siswa. Banyak sekali yang harus dibicarakan bersama. Jadi guru itu membuat kesepakatan dengan siswa. Kemudian kegiatan yang kedua, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam untuk menerapkan budaya positif dan penerapan pembiasaan di kelas 1. Dilanjutkan dengan mengadakan kesepakatan kelas. Ini saya dengan anak kelas 1 membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menerapkan budaya 3 kata ajaib, yaitu anak selalu minta maaf apabila melakukan kesalahan pada temannya. Kemudian yang kedua, minta tolong apabila memang membutuhkan pertolongan teman, jadi diawali dengan kata tolong. Dan yang ketiga, mengucapkan kata terima kasih apabila sudah dibantu oleh temannya. Kemudian menerapkan kesepakatan kelas yang lain adalah disiplin, kemudian membuang sampah di tempatnya, yaitu menjaga kebersihan kelas, kemudian menerapkan kejujuran, kasih sayang, saling menyayangi. Itu anak sudah ingat karena membuat kesepakatannya bersama-sama, menulis sendiri, ditempel sehingga anak selalu ingat. Itu yang sudah kami lakukan atau dilaksanakan di kelas. Kemudian budaya positifnya apa saja yang sudah diterapkan di kelas? Ini berbaris sebelum masuk, berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian siswa mengucapkan Pancasila, dan siswa juga tepuk semangat untuk meningkatkan semangat siswa dalam mengawali pembelajaran, untuk mengikuti pembelajaran sehingga anak lebih semangat. Begitu saja penyampaian dari saya, Bapak Ibu. Kemudian saya punya kuis ya Bu ya. Bapak Ibu mohon dibuka HP-nya, kemudian ketik kuisis, pilih join kuisis. Di situ Ibu akan muncul masukkan kode. Sudah ada yang masuk 1, 2, Bumuti Hatul Latifah, Desepri, sudah 8 ya? Mulai ya? Mulai itu dari konsep dari konsep ini sosok komodo. Kita sebagai guru harus menjadi apa? Nah, di situ Bu Sepri nomor 1 karena Bu Sepri waktunya cepat menjawabnya, sehingga yang menjawab benar ada 6 orang. Pertanyaan selanjutnya 3, 2, 1. Memberi dukungan merupakan konsep dari membaca Dewantoro yang berbunyi waktunya 4, 3, 2, 1. Siapa? Siapa? Pak Fajar nomor 1, Pak Ardi. Bawahnya rankingnya itu sudah kelihatan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Arti dari ya, cepat. Aku habis, silakan. Kita lihat jawabannya belum semua. Wow, yang tertinggi Pak Ardi sekarang ranking 1. Ranking 1. Ada yang menjawab benar 6 orang. Pertanyaan terakhir. Untuk menciptakan anak-anak yang disiplin, maka berdasarkan usia dia selesai. Siapakah gerangan yang berada di posisi teratas?
Pak Arfi Ardianto. Tepuk tangan buat Pak Arfi Ardianto. Nah, kiranya penyampaian sosialisasi dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir.